Selamat malam, kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 10 ayat 22. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Tuhan dan Peselancar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita pergi ke pantai Kuta Bali sebelum adanya pandemi ini, akan banyak orang yang menawari kita untuk mengikuti kursus berselancar. Dalam kursus tersebut kita akan diajari hal-hal mengenai berselancar, mulai dari bagaimana memilih papan yang tepat. Kita juga akan diajari bagaimana mengenali ombak, akan diajari bagaimana mengejar ombak, dan kita akan diajari bagaimana untuk menjaga keseimbangan di atas papan selancar. Nah, tapi ada satu hal yang tidak pernah diajarkan kepada kita, yaitu bagaimana cara membuat ombak. Karena Tuhan yang membuat ombak, peselancar yang menunggangi ombak itu. Kita bisa membaca dalam Yesaya 51 ayat 15. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu di Amsal 10 ayat 22, secara umum berbicara mengenai berkat. Dari mana sih datangnya berkat itu? Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi ada loh berkat yang tidak datang dari Tuhan. Ada berkat yang berasal dari kekuatan iblis. Contohnya orang-orang yang pergi ke tempat-tempat tertentu atau menggunakan kekuatan-kekuatan tertentu untuk memperkaya dirinya. Tentu saja ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu. Apabila kita membaca dalam Amsal 10 ayat 22 lebih lanjut, kita tahu apa bedanya berkat yang berasal dari Tuhan dan berkat yang tidak berasal daripada Tuhan. Jika berkat itu berasal dari Tuhan, maka dalam perolehan berkat itu tidak akan membuat manusia menjadi susah karenanya. Ada orang yang hartanya berlimpah, namun mereka hidupnya justru lebih susah. Mereka tidak bahagia, mereka tidak damai, mereka dipenuhi oleh ketakutan dan berbagai masalah. Bahkan tak sedikit dari mereka justru terkena sakit penyakit. Nah, berkat itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Persis seperti Tuhan mengirimkan ombak kepada peselancar. Tetapi soal apakah kesempatan itu jadi berkat atau berkat itu hilang begitu saja, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menangkap berkat tersebut. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan 3 poin bagaimana cara kita meresponi berkat yang datang dari Tuhan. Yang pertama, jangan menggampangkan berkat Tuhan. Banyak orang yang berpikir kan berkat datangnya dari Tuhan, ya sudah, saya tinggal berdoa, saya tinggal yakin saja Tuhan akan mengirimkan berkat untuk kita. Kita tinggal melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebaikan, maka berkat itu akan datang pada kita. Tapi pada kenyataannya Tuhan menghendaki kita sebagai manusia untuk tetap bekerja. Kita bisa melihat dalam Amsal 6 ayat 10-11. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ingin kita untuk tetap bekerja. Kita tidak hanya berpangku tangan, hanya berharap, hanya bermimpi saja, namun kita harus melakukan realisasinya. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak bisa hanya beriman saja tapi tidak berbuat, dan sebaliknya kita tidak hanya berbuat terus tapi kita tidak beriman. Jadi iman dan perbuatan merupakan 2 hal yang kita harus seimbang. Apabila kita bekerja sebagai pebisnis, maka berbisnislah sesuai dengan etika kekristenan yang kita miliki. Berbisnislah dengan jujur,
sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Untuk lebih lengkapnya mengenai etika berbisnis, bisa Bapak Ibu Saudara lihat lagi di Teduh with SS sebelumnya. Nah, kita juga bisa baca dalam Pengkhotbah 10 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Nah, kita berarti sudah tahu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk tetap bekerja dan tidak bermalas-malasan. Poin yang kedua, menyadari bahwa bukan kita sumbernya, kita hanya menjadi saluran berkat. Kita tahu bahwa kita bukan sumber berkat, karena sumber berkat itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita akan menerimanya, kemudian kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang lebih memerlukan. Kita harus belajar memberi, menyatakan sikap hati kita dengan rendah hati dan tulus. Kita bisa membaca dalam Efesus 2 ayat 10. Saya akan membacakan kembali firman Tuhan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Amin. Jadi kita tahu bahwa kita ini buatan Allah dan kita dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu dengan memberi, mengasihi saudara-saudara kita. Seringkali yang dialami oleh orang-orang yaitu fear of loss, di mana mereka takut untuk kehilangan harta mereka takut untuk kehilangan kekayaan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janganlah takut untuk memberi, karena kita tidak akan miskin dengan memberi. Malah justru Tuhan akan memberkati kita dan kita akan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kemudian poin yang ketiga, tetap melakukan firman Tuhan, mengucap syukur dan bukan bersungut. Kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi kita harus hidup dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Dan apabila kita mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah bentuk kita menerima berkat dari Tuhan selanjutnya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, jangan menggampangkan berkat Tuhan. Yang kedua, menjadi saluran berkat. Yang ketiga, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur dan bukan bersungut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak kita adalah Bapak yang sangat baik. Tuhan tak hanya memelihara kita, tapi Dia juga sangat rindu untuk memberkati dan mengirimkan ombak berkat bagi setiap kita. Namun semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita menjadi peselancar yang siap menyambut ombak itu atau tidak? Apakah kita bisa menunggangi ombak berkat itu, ataukah kita sendiri yang akhirnya malah jatuh terjungkal di gulung ombak tersebut? Tuhan yang mengirim ombak berkat, kitalah peselancar yang sigap dan cakap untuk menyambut ombak berkat tersebut. Demikian renungan malam pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Theopodes kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.